Sejak kecil, kita selalu percaya bahwa peta adalah cerminan dunia nyata. Setiap garis, setiap nama daratan yang tercetak di atasnya, kita yakini ada. Tapi bagaimana jika ada sebuah pulau besar yang tercatat di peta resmi selama ratusan tahun? Bahkan jadi dasar klaim politik, tapi saat dicari dengan teknologi modern, pulau itu ternyata tidak pernah ada. Inilah fenomena yang dikenal dalam dunia kartografi sebagai pulau hantu atau Phantom Islands. Pulau hantu adalah daratan yang ditemukan penjelajah kuno, didokumentasikan, dan diwariskan dari satu peta ke peta berikutnya. Hingga akhirnya dihapus setelah satelit membuktikan bahwa di titik koordinat itu, yang ada hanyalah lautan dalam. Contoh paling mengejutkan datang dari era modern. Ini adalah kisah Sandy Island, sebuah pulau yang dicatat berada di Samudra Pasifik. Antara Australia dan Kaledonia Baru, Sandy Island pertama kali muncul di peta pelayaran Inggris pada tahun 1876. Berdasarkan laporan kapal bernama Velocity, selama lebih dari 1 abad, pulau itu ada di sana, diyakini sebagai daratan yang mungkin belum dipetakan secara detail. Keanehannya mencapai puncak ketika bahkan Google Maps dan berbagai atlas terkenal masih mencantumkan Sandy Island. Pada tahun 2012, tim ilmuwan Australia memutuskan untuk melakukan ekspedisi menyelidiki pulau ini. Ketika mereka tiba di koordinat yang ditunjuk, mereka tidak menemukan daratan, tidak ada bukit pasir, bahkan tidak ada terumbu karang. Yang ada hanyalah laut lepas dengan kedalaman 1.400 meter. Sandy Island terbukti fiktif dan akhirnya dihapus secara digital dari peta dunia. Ini adalah penghapusan yang secara resmi menandai akhir dari salah satu kekeliruan kartografi terbesar di era digital. Jauh sebelum Sandy Island, ada kasus yang jauh lebih politis, pulau bermeja di Teluk Meksiko. Kemudian kita beralih ke kisah yang lebih legendaris, High Brasil. Pulau hantu ini muncul di peta di sebelah barat. Irlandia sejak tahun ke-1325, legenda mengatakan High Brasil selalu tertutup kabut tebal dan hanya dapat dilihat oleh mata manusia selama 1 hari penuh setiap 7 tahun. Puluhan penjelajah di abad ke-15 melakukan perjalanan berbahaya untuk mencarinya. Meskipun tak pernah ditemukan, pulau ini menunjukkan betapa kuatnya mitos dan imajinasi dalam membentuk peta awal dunia kita. Lalu, timbul pertanyaan mendasar, mengapa pulau-pulau ini bisa eksis di peta selama ratusan tahun jika mereka tidak nyata? Ada 4 alasan utama yang mencerminkan keterbatasan teknologi dan juga sifat manusia itu sendiri. Pertama, kesalahan observasi. Pelaut kuno memiliki keterbatasan alat navigasi. Mereka sering salah mengira objek seperti gunung es yang sangat besar, tumpukan batu apung vulkanik yang mengapung, atau bahkan lapisan awan rendah yang tebal sebagai daratan. Sekali seorang pelaut melaporkannya, laporan itu mungkin sudah cukup untuk dimasukkan ke dalam peta generasi berikutnya tanpa verifikasi lebih lanjut. Kedua, Fata Morgana atau Famorgana. Ini adalah fenomena optik di laut di mana refraksi cahaya yang tidak biasa dapat membiaskan objek jauh atau bahkan cakrawala, membuatnya tampak seperti daratan tinggi atau pegunungan di udara. Bagi pelaut yang lelah dan putus asa mencari daratan, Fata Morgana ini sudah cukup untuk meyakinkan mereka bahwa daratan benar-benar ada di sana. Alasan ketiga adalah kesalahan sengaja, atau yang bisa kita sebut sebagai watermark peta. Beberapa pembuat peta di masa lalu dengan sengaja memasukkan pulau fiktif, yang dikenal sebagai false entry atau tanda air. Ini adalah praktik licik untuk menangkap pembuat peta lain yang mencoba menyalin karya mereka tanpa izin. Jadi, jika peta tiruan itu juga mencantumkan pulau fiktif yang sama persis, sang kartografer asli punya bukti kuat untuk menuduh plagiarisme. Dan yang terakhir adalah bencana alam. Sebagian pulau hantu mungkin memang pernah ada, khususnya pulau-pulau vulkanik. Pulau semacam ini dapat muncul ke permukaan laut secara cepat karena aktivitas tektonik, dan bisa juga tenggelam kembali ke dasar laut hanya dalam beberapa dekade akibat erosi, abrasi, atau pergeseran lempeng. Jadi, mereka nyata, tapi hanya sesaat. Pulau hantu adalah pengingat bahwa peta kita di masa lalu adalah perpaduan yang rumit antara sains, ambisi teritorial, dan juga imajinasi manusia. Berkat ketepatan GPS dan teknologi satelit modern, satu persatu, pulau-pulau ini dihapus dari sejarah, menyisakan lautan biru kosong di koordinat yang dulunya dianggap daratan. Mereka adalah hantu kartografi,
sisa-sisa dari era eksplorasi yang kini telah berakhir. Omong-omong, apakah Anda pernah mendengar kisah tentang Pulau Sandikoro? Pulau hantu terkenal di Kutub Utara yang menginspirasi banyak novel fiksi ilmiah. Tinggalkan komentar di bawah jika Anda ingin kami menyelami misteri Kutub Utara di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.